Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Hibati talabah anakumullah ta'ala. Al-an nadkhul ila al-fasl ar-rabi. Al-alaqa baina ulumil kalam baina ilmi al-kalam wa ulumin ukhra. Hubungan antara ilmu kalam dan ilmu-ilmu yang lainnya. طيب هنا مقدمة نقرأ شيئا بسيطا. يعتبر علم الكلام أصلا لكل العلوم الدينية وتداخل بعض مباحثه بعلوم أخرى. Ilmu kalam ini diumpamakan sebagai dasar bagi setiap ilmu-ilmu keagamaan. Ya, disebutkan di sini. Watadakhala, dan berkaitan ba'da mabahithuhu, sebagian pembahasan-pembahasannya bi ulumin ukhra, dengan ilmu-ilmu yang lain, khassah, khususnya ma'a widadatin ulum al-insaniyah, secara khusus ya hubungannya dengan kelahiran ilmu al-insaniyah, psikologi, wa idafatan ila irtibatihil wathiq ma'al ulum syar'iyyah, dan disangkutkan juga hubungannya al-wasik yang erat dengan ilmu syar'i. Jadi ya, untuk ilmu syar'i sebenarnya ya ada pihak-pihak atau orang-orang yang mengaitkan ilmu kalam dengan ilmu syar'i. Sebenarnya pada tahun ketiga abad ya, bukan tahun, abad ketiga dan keempat ya belum terkenal ilmu kalam. Semuanya berasaskan Al-Quran dan Al-Hadis, ya, kemudian kias para ulama dan lain sebagainya. Adapun pemikiran-pemikiran ilmu kalam belum tumbuh. Ya, yang terkenal ilmu kias ya, bukan ilmu kalam. Dan nanti setelah banyak terjemahan nanti disebutkan di sini juga dari Yunani ke bahasa Arab, ya baru di situ orang banyak yang menukil tentang ilmu kalam ke ilmu syar'i. Kalau ilmu insan psikologi jelas ya. Ya, anak sendiri kuliah ya, banyak sekali ya kaitannya ilmu kalam dengan psikologi dan ilmu filsafat. Summa syumulitul Islam wa ulumihi. Jadi di sini ada sebab-sebab ya. Sebab-sebab kita singkat saja. Nah, tadi wa asbabu tadakhul ilmu kalam, sebab-sebab kaitannya ilmu kalam dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang pertama ini satu, syumuliyatul Islam wa ulumihi. Ya. Syumuliyah itu fleksibelnya Islam dengan dan ilmu-ilmunya. Ya, seperti itu syumuliyah. Jadi Islam ini bisa menerima masukan-masukan ya, seperti itu. Karena kefleksibilitasi atau kefleksibelan agama Islam dan ilmu-ilmunya. Ya sebenarnya tidak seperti itu. Ya ada setiap ilmu dalam bidang keislaman itu ada batasan-batasannya. Tidak serta-merta bisa dimasukin atau ditambah-tambahin dengan pemikiran-pemikiran. Kemudian yang kedua, mausu'iyah ulamaul Islam. Mausu'iyah itu ensiklopedia. Mausu'iyah ulama Islam atau karangan-karangan ulama Islam ya. Jadi ulama-ulama Islam banyak yang mengarang ya, seperti yang pernah kita bahas di pelajaran bahasa Arab. Ada yang mengarang tentang geografi, ada yang mengarang ya tentang apalagi ilmu-ilmu agama dan lain sebagainya. Intinya mausu'anya ya ulama Islam itu ada yang berkaitan tentang ilmu dunia dan ilmu agama. Jadi itu sebabnya ya. Yang pertama fleksibilitasnya Islam, kemudian luasnya ya, musu'i yaitu dari kata luas, maksudnya ensiklopedia. Ensiklopedia itu kan memuat ilmu-ilmu ya, memuat karangan-karangan ulama Islam. Taib al-awwal alif tadakhul ilmu kalam wal falsafah, keterkaitan ilmu kalam dan falsafat. من أسباب ظهور هذا العلم هو ترجمة كتب الفلسفة ودخولها رقعة العالم الإسلامي. Nah, sudah kita sebutkan tadi, di antara
sebab-sebab munculnya ilmu ini adalah terjemah buku-buku falsafat, ya, falsafat Yunani. Wa dukhuluha ruq'atal alam, dan masuknya buku-buku tersebut ruq'ata dairatal alam islami, daerah alam al-islami, haitsu asbahat tushkilu tahdidan wa khataran, yang mana ini menjadi masalah, ya, tushkil tahdidan, yang menjadi ancaman, tahdidan, wa khataran, dan bahaya, yamussu aqidatul muslim, yang menyentuh akidah umat Islam. Wa nadhar lisyukuk allati atharatha ja'alat ulama'al muslimin yankubun, dan melihat lisyukuk pada syukuk itu dari syakal mungkin ya, atau dari syak, kayak syukuk keraguan ya, syukuk atau keraguan-keraguan yang asarotha, yang diakibatkan oleh ilmu falsafat ini, ya, asarotha ja'alat, maka ilmu falsafat tersebut menjadikan, ya, ja'alat al falsafah, atau ja'alat al falsafah, falsafat itu menjadikan ulama muslimin, ulama Islam, yankubuna ala dirasati, yankubu yas'ubu, ya, susah, yang menyusahkan, menjadikan ulama-ulama Islam itu susah ala dirasati, dalam mempelajari kutubil falsafah, dirasati kutubil falsafah, mempelajari buku-buku falsafat, lirat alaihim, untuk membantahnya, bisilahin ladzi yasta'milunahu, dengan senjata yang mereka gunakan. Wa qad ikhtarata ilmul kalam bi falsafah al-Yunan, dan telah tercampur ilmu kalam itu dengan falsafat Yunani. Nah, intinya asal dari ilmu kalam adalah falsafat Yunani yang sudah, ya, kira-kira yang sudah disaring, yang sudah dikoreksi oleh para ulama-ulama Islam, ya, akan tetapi yang mengoreksi ilmu-ilmu falsafat itu juga, ya, terkadang masih banyak yang menyisakan pemikiran-pemikiran yang kiranya bisa bertentangan dengan Islam, ya. Makanya untuk mempelajari ilmu kalam ini harus hati-hati. Tawil syu'ai, ini agak panjang ya tentang ilmu kalam, tapi kita cukupkan saja, yang penting kita tahu asalnya. Kemudian yang kedua, kalau ada yang mau lanjut baca silakan, ya, makanya ana rekomendasikan beli buku ini ya, tentang akidah, karena pembahasannya bagus. Belum nanti di bab kedua mengenai falsafah menurut golongan-golongan yang ada dalam Islam, ya, golongan-golongan yang dikiranya dikatakan dolalah, ya, sesat, dari Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, dan lain sebagainya. Tadakhul ilmu kalam was siyasa, keterkaitan ilmu kalam dengan ekonomi, ya, dan bukan ekonomi, siyasa dengan politik, ya. Kalau ekonomi iktisadi. Ilmu kalam al-qadim sijalun wa hujajun wa muhajatun wa rahdun wa qubulun wa dafi fi haqiqati huwa dafi siyasi. Ilmu kalam dahulu sijalun, sijal bermakna musabaqah, mungkin gitu ya, merupakan pesaing, wa hujajun, dan hujjah, ya, hujjah-hujjah, wa muhajatun, dan kebutuhan, wa rafdun, dan penolakan, wa qabulun, dan penerimaan, ya. Jadi istilahnya betul-betul menjadi di sini ilmu kalam untuk siasa, untuk pembahasan politik, betul-betul menjadi sesuatu yang timbang tindih seperti itu ya. Wadafi fil haqiqah wadafi siyasi, ya, pertahanan yang sebenarnya dia ialah dafi asasi, ya, pertahanan siasi, ya, apa tadi itu, politik, ya, pertahanan politik. Fal Asy'ariyah asbahat hiya an-nadhariyah al-asasiyah, Asy'ariyah, ya, kaum Asy'ariyah asbahat menjadi hiya an-nadhariyah as-siyasiyah lid-daulah al-Umayyah, menjadi an-nadhariyah as-siyasiyah, pencetus, ya, an-nadhariyah as-siyasiyah, ya, teori politik, ya. Jadi kaum Asy'ari pada saat itu, pada saat Daulah Umayyah, menjadi pencetus teori politik untuk
daulah al-Umayyah, yang untuk bangsa Umayyah As-Sunniyah, ya, daulah Umayyah As-Sunniyah. Nah, jadi kalau Asy'ari dia pencetus politik untuk daulah Umayyah As-Sunniyah yang dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal Imamiyah asbahat hiya nazariyah. Nah, Syiah Imamiyah menjadi pencetus nazariyah al-muqawimah, ya, sebagai pencetus nazariyah, teori penentang, ya, teori penentang untuk Asy'ari. Wal farqul kalamiyah haqiqatul amr hiya al-ahzabus siyasiyah. Dan perbedaan secara kalam, secara ilmu kalam fil haqiqah, yang sebenarnya hiya ahzabus siyasiyah, dia adalah partai-partai politik. Nah, jadi ideologi dari satu partai dengan partai yang lain itu berbeda. Maka ketika bangsa ini dipegang dengan partai, ya, suatu partai, maka ideologi bangsa itu akan dibangun dari partai tersebut. Kalau partainya ideologinya baik, maka baik pula bangsa tersebut, ya. Seperti saat ini bangsa kita, ketika ideologinya ideologi bisa dikatakan yang pluralisme, ya, lebih kecenderung ke sekularisme, maka seperti inilah keadaan negara kita. Waqad dhahaba ila dzalika al-mustashar Abdul Jawad Yasin. Cari, ya, pengertian pluralisme dan sekularisme. Al-mustashar, ya, pemikir, ya, atau penasehat, Abdul Jawad Yasin fi kitab Sultah fil Islam, ya, sultah, kesultanan dalam Islam, menyebutkan anna ilmul kalam, bahwasanya ilmu kalam ma huwa illa inziyahan, tidaklah ia kecuali inziyah, dia inkishaf, inkishaf, pembuka, ya, pembuka tabir, an munaqashatil qadaya, tentang munaqashatil qadaya, perdebatan atau diskusi perkara-perkara politik, anaidin, ya, perkara-perkara politik yang pada waktunya, ya, pada waktu, rentang waktu tersebut, yang terjadi pada waktu tersebut. Jadi beda waktu, beda pembahasan politiknya. Bisyaklin mubashir, dengan cara yang langsung. Wa ja'alan mabahis wal qadaya, dan menjadikan al-mabahis, pembahasan wal qadaya al-kalamiyah, dan perkara-perkara al-kalam, ya, perkara-perkara ilmu kalam atau perkara-perkara cara berpikir, ta'biran an mawaqif siyasiyah, ta'biran sebagai cara penyampaian, ya, ta'bir itu cara penyampaian, an mawaqif siyasiyah, cara penyampaian mawaqif as-siyasiyah, kedudukan politik, ya, seseorang, ya, jadi atau cara-cara berpolitik seseorang, seperti itu, ya. Jadi dengan ilmu kalam orang bisa menyampaikan aspirasinya, atau bisa kita katakan mawaqif di sini aspirasi politik, ya, an mawaqif siyasiyah, aspirasi politik, seperti itu. Nah, jadi kalau orang ilmu kalamnya bagus, ya, atau falsafahnya bagus, kayak Rocky Gerung, ya, kalau orang sering nonton videonya, yaitu, ya, pintar membentuk suatu wacana untuk disampaikan, ya, seperti itu. Tadakhul ilmu kalam wal ulum syar'iyyah. Kemudian yang ketiga, keterkaitan ilmu kalam dengan ilmu syar'i. Yumkin munahadha 'alaqah mutabadilah baina ilmu kalam wa ba'd al-ulum wa ta'thir ilmu kalam fi hadhihi al-ulum sawa'un kana ta'thiruhu mubashir am ghair mubashir. Ya, di atasnya ini muqaddimahnya saja. Ya, terdapat mulahadzah, ya, atau perhatian tentang hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu yang lainnya, baik itu secara langsung maupun tidak. Ya, Allah, bagaimana caranya? Muhadil hiya aidan tu'assir fi ilmil kalam. Dan dari sini wabima anna ilmal kalam in basaqa, bahwasanya ilmu kalam itu in basaqa muncul bihadfid difa' aklani, ya, untuk
dengan tujuan untuk mempertahankan al-aqlani, ya, mempertahankan apa namanya, akal pikiran kita ad-din tentang agama. Ya, jadi tujuan ilmu kalam yaitu supaya apa? Supaya akal kita ini, pemikiran kita ini tentang agama atau dalil akal kita ini bisa dipertahankan. Ya, bisa kita kembali ke ta'arif dari ilmu kalam. Ya. Fadlan an tabi' al-aqlani al-mahdi, yang dimulai dari tabi'ihi, apa namanya? Tabi' itu istilahnya kayak apa ya? Pemerkasa begitu ya. Al-aqli al-mahdi, ya, pemerkasanya adalah al-aqli, tapi bukan orang, maksudnya apa ya? Seperti kayak pemicu ya. Fadlan dimulai dari pemicunya al-aqli al-mahdi, akal yang utama, yashtamilu ala tabi naqli, kemudian meliputi atas pemicu yang nakli. Nah, maksudnya apa? Ya kita menggunakan akal dulu, ya. Kita menggunakan akal dulu untuk berpikir, kemudian Al-Quran dan Sunnah dijadikan apa? Dijadikan pemicu yang kedua atau dalil yang kedua. Ya, sebenarnya terbalik ya. Sebenarnya terbalik. Harusnya akal itu mendukung dalil-dalil nakli. Ya, bukan ketika kita berpikir kita mencari dalil naklinya, bukan seperti itu. Fa innahu bihajatin ila fahmi kitabi was sunnah. Maka sungguhnya itu ilmu kalam bihajatin, dibutuhkan, ila fahmi, untuk memahami al-kitabi was sunnah. Qad yakun ini. Ya, tapi kebanyakan sunnah dan Al-Quran fassaraha ba'duhum ba'da. Jadi kadang Al-Quran dan As-Sunnah itu saling menafsirkan. Tidak perlu lagi yang namanya al-kalam, ya, ilmu kalam. Bahkan ya, kalau memang tidak ada di kitab dan sunnah, ada cara penafsiran kedua, ya, ini penafsiran dengan bahasa Arab, ya. Dari Al-Quran misalnya katanya mutasyabih, ya, tidak diketahui maknanya, maka bisa diartikan dengan bahasa Arab, ya. Seperti dalam Al-Quran kata fatiris samawati wal ard, fatir, ya. Umar bin Khattab, ya, tidak tahu makna dari kata fatir. Kemudian dia bertanya kepada orang Badui, yang mana orang Badui itu bahasa Arabnya bahasa Arab asli, dikatakan fatir huwa mubdi ma kana laisa wujud. Dia yang menciptakan sesuatu yang tidak pernah diciptakan sebelumnya. Ya, fatiros sama. Siapa yang pernah menciptakan langit dan bumi? Tidak pernah, kan? Ya, fatiros sama. Itu maksudnya. Ya, jadi sebenarnya ilmu kalam untuk pembahasan kitab dan sunnah ini sebenarnya tidak dibutuhkan, ya. Bisa dikatakan seperti itu. Ahlus-Sunnah juga mengatakan ar-ruju' ila kitabi was sunnah wal lughah wa fahmi al-a'immati al-Islam. Nah, jadi kalau mau pakai pemikiran ulama-ulama Islam minas sahabati wat tabi'in, dari kalangan sahabat dan tabi'in. Tadakhul ilmu al-kalam wat tafsir. Inna fahma muhtawa ba'dan ayati wal hadis yastani ila al-mabahis al-kalamiyah. Sungguhnya memahami ihtawa, apa namanya, cakupan ba'dal ayat, sebagian ayat-ayat dan hadis-hadis, yastanidu, bersandar kepada mal-mabahis al-kalamiyah, tema-tema tentang ilmu kalam. Fa inna fahman ayatil qur'aniyah allati tatanawal sifatal bari, maka sungguhnya memahami ayat-ayat Quran yang meliputi sifat-sifat al-bari, ya, sifat-sifat al-bari, sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Cari arti nama al-bari. Wa masailul jabar wal ikhtiyar wasyarr wal khair, dan permasalahan al-jabar, kesombongan, wal ikhtiyar, dan pilihan, wasyarr, dan kebaikan, wal khair, dan keburukan, wa ghairiha, dan yang lainnya, imma ghair mungkin au annahu sayakun ghairu mungkin. Bisa jadi itu tidak memungkinkan, atau bisa jadi itu menjadi sesuatu yang tidak munkih, ya, yang tidak muslih, yang tidak benar, ya, munkih, muslih, yang tidak membenarkan kita. Ya, kalau kita mempelajari nama-nama Allah atau mempelajari tentang keburukan dan kebenaran, ya, itu tidak bisa menjadikan sesuatu itu baik untuk kita.
wa hakadzal amr binisbati ila wal awwal wal akhir, dan seperti itu juga perkara binisbah yang berkaitan ila wal awwal wal akhir. Allah lah yang pertama dan yang akhir, wal zahir wal batin, dan yang zahir dan yang batin. Wa fahmu wa tahlilul awwal wal zahir akhir wal batin yastalzim aqliyah wa nazariyah fi itar ilmu kalam. Maka memahami wa tahlil al awwal dan menafsirkan. Tahlil ini maksudnya penjelasan ya, tahlil. Al awal wal zahir, yang pertama dan yang zahir, wal akhir dan yang batin, istalzim, maka itu mengharuskan al istalzim aqliyati wan nazariyah, mengharuskan akal dan teori, fi itar ilmu kalam, dalam cakupan ilmu kalam. Maksudnya di sini beberapa ayat sudah kita sebutkan tadi di atas. Ayat ada yang namanya mutasyabih, ya, sesuatu yang harus ditakwil kata sebagian ulama, ya, seperti ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, tanawul sifat al-bari yang ini, ya, yadullahi maglulah gullat aidihim, ya, seperti tentang tangan Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita jelaskan di masalah akidah, ya. Kalau tentang permasalahan ini kebanyakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berani mentakwil, ya kan? Tidak berani mentakwil dan mendiamkan ayat itu apa adanya. Ya, bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Malik apa? Wassualu anhu bid'ah. Ya, soal tentang bagaimana Allah itu bid'ah, tidak boleh dipertanyakan. Nanti kebenarannya kapan? Ketika kita sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat yang paling besar adalah nikmat melihat Allah taala. Ya, seperti itu. Adapun yang Allah taala sebutkan wajah, tangan, kemudian dalam hadis ada kaki, kita diamkan saja. Ya, kita diamkan saja. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Allah menyebutkan dia memiliki tangan, wajah, kaki, kita diamkan ayat-ayat tersebut dan tidak mentakwilkannya, apalagi harus dipikirkan menggunakan ilmu kalam, ya. Taib. Mungkin seperti itu. Adapun tentang asma Allah wa sifatihi, kita yarji ila hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, fa innakum istifsarat awil as'ilah fa yatafaddalu an tursilu risalah fil majmu'ah